Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sudah nyata kita rasakan bersama-sama, sehingga pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Terlebih khususnya, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Saat teduh dimulai. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, pergumulan, permasalahan, tapi Tuhanlah yang memberikan jalan keluar bagi kita semua. Karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, dan hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Kita bersama-sama naikkan pujian, hanya dekat Allahku. Sepanjang
Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau, hanya Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perlindungan kami, Engkau adalah keselamatan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepada Engkau, untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang ada di gereja. Mari Engkau bersama-sama memberkati kami ya Tuhan. Bila ibadah yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kekuatan baru bagi kami. Tuhan berkati setiap kami, berkati hati kami, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai selesai. Bila semua di dalam naungan dan berkat daripada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah harapan kita. Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dan Tuhan adalah keselamatan bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian, Ku berharap kepadamu. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan pujian, "Kalau ku cari damai, hanya ku dapat hanya di dalam Yesus." Hanya ku dapat
Shalom jemaat sekalian, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur kepadamu pada saat ini untuk waktu yang terbaik yang Engkau berikan sehingga kami boleh menyembah Engkau, bahkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh menemukan suatu pesan yang Tuhan mau bagikan bagi kami pada hari ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 untuk jemaat sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menggapai kedamaian, atau dengan kata lain meraih kedamaian. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai meningkat, makin lama makin mahal, bahkan juga tidak jarang ada yang mulai langka. Dan saudara, kalau di sekitaran saya tinggal, untuk beli gula pasir saudara, satu orang hanya boleh membeli 1 kilogram. Saudara, hari-hari yang kita lalui di masa-masa sulit ini penuh dengan ketidakpastian. Bahkan saudara, kriminalitas mulai bermunculan di mana-mana. Situasi sulit, kondisi yang seperti ini, kemudian timbul kriminalitas, saudara, kita mulai bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, berasa dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa meraih ketentraman, meraih kedamaian di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kondisi yang kita alami, yang kita rasakan real seperti ini. Situasi membuat seolah-olah kedamaian di dalam hati kita adalah sesuatu yang mustahil diraih. Sesuatu yang mustahil, sekalipun kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel.
Saudara, kondisi ini seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Abram. Saudara, dia adalah seorang yang taat dikatakan terhadap panggilan Allah, dan bersedia diutus oleh Tuhan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun saudara, kita tahu bersama, dia nggak tahu Tuhan mau tuntun dia kemana. Yang penting dia pergi kepada panggilan Tuhan tersebut. Perjalanan kehidupan iman daripada seorang Abram juga menjadi satu pelajaran, satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus tersebut. Saudara, walaupun kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya, bahwa kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, bergantung seutuhnya kepada Tuhan, situasi dan kondisi yang terjadi kadang-kadang membuat kita seperti seorang Abram tersebut. Di dalam pasal yang ke-15 Kejadian ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, terdapat peristiwa iman daripada seorang Abraham yang membentuk sebuah siklus proses iman orang percaya. Saya menemukan paling tidak ada 4, saudara, yang terjadi dalam kisah proses iman seorang Abram dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, mari kita melihat bersama-sama. Pertama, di dalam ayat yang ke-1, saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pada waktu kita melihat ayat yang pertama ini, saudara, merupakan satu ayat yang begitu luar biasa. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang Abram. Dan kita lihat dalam ayat yang kedua, bagaimana respon daripada seorang Abram ketika janji Tuhan itu diberikan. Sebelum kita lebih jauh, saudara, kita akan melihat bagaimana latar belakang sebelum Tuhan memberikan ayat yang ke-1 kepada seorang Abram. Saudara, kalau kita mundur bersama-sama, kita lihat di dalam perikop-perikop sebelumnya, maka akan ditemukan kondisi hati daripada seorang Abram. Kalau kita melihat bersama-sama, saudara, di dalam pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, saudara, di sana seorang Abram sedang mengalami kondisi yang tidak mudah, saudara. Pada waktu dia sedang berada di tanah Negeb, dalam pasal yang ke-12, kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya Abram harus mengungsi, pergi melanjutkan perjalanan ke Mesir, saudara, karena di tanah Negeb sedang mengalami satu bencana kelaparan dan juga berdampak bagi Abram, keluarga, dan orang-orang yang ikut bersama dengan Abram. Tanah Negeb sedang dilanda kelaparan sehingga Abram harus pergi ke Mesir. Masih dalam pasal 12. Begitu Abram sampai ke tanah Mesir, dia mengalami persoalan yang kedua. Dia mengalami pergumulan yang kedua yang tidak kalah berat, saudara. Apa itu? Dia nyaris kehilangan seorang istri yang dicintainya, saudara. Raja Firaun mau mengambil istri daripada Abram karena Firaun melihat istri daripada Abram cantik parasnya. Saudara, tentu tidak mudah ketika istrinya mau diambil orang, saudara, mau diambil oleh Firaun. Saudara, bagaimana kondisi hatinya? Saudara, begitu masuk di dalam pasal yang ke-14, kita menemukan persoalan yang berikut. Apa itu, saudara? Dia harus berpisah dengan seorang Lot, saudara yang dia kasihi. Saudara, perpisahan dengan Lot ini bukan dilatar belakangi oleh mau berpisah damai-damai, mau pulang kampung atau sebagainya, saudara. Tapi ini perpisahan yang dilatar belakangi oleh permasalahan bisnis. Sehingga mereka berdua harus berpisah. Abraham harus memilih. Kalau Lot pergi ke utara, maka Abraham pergi ke selatan. Kalau Lot pergi ke selatan, Abraham akan pergi ke utara. Jadi mereka berdua harus memilih jalan yang terpisah satu dengan yang lain. Dan saudara, perpisahan yang dilatar belakangi oleh masalah
tentulah tidak mudah, akan mengganggu dalam kehidupan seorang Abraham. Saudara, selanjutnya kita lihat Lot yang sudah meninggalkan, sudah memilih jalannya tersendiri. Dalam pasal 14 kemudian ditawan oleh musuh. Kemudian di sana, di dalam pasal yang ke-14 sudah kita menemukan Abraham harus terlibat perang, saudara. Perang untuk menyelamatkan Lot. Saudara, tapi di balik semua masalah yang sedang dialami oleh seorang Abraham, ada satu masalah yang paling sulit dialami oleh seorang Abraham, yaitu dia belum memiliki seorang anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Seorang anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita boleh menggambarkan, saudara, pada waktu itu saudara, mungkin hati daripada seorang Abraham sangat sedih, sangat kecewa melihat mana janji Tuhan. Tuhan berkata akan memberikan keturunan bahkan seperti pasir di laut. Tapi sampai detik ini bukan keturunan yang dapatkan, tetapi malah persoalan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan seorang Abraham. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli kepada anak-anaknya. Dia datang tepat waktu menyapa Abraham. Dia datang menguatkan Abraham untuk terus melangkah di dalam rencana dan panggilan Tuhan. Dalam ayat yang ke-1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang menguatkan dan meneguhkan Abraham dalam kondisi, dalam situasi yang tepat. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Kalau kita melihat yang dialami oleh Abraham juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita sedang berada dalam pergumulan, dalam satu persoalan hidup, saudara, kalau kita merenungkan bersama-sama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dalam kondisi apapun, saudara, dalam keadaan kesulitan, Tuhan selalu melangkah bersama dengan saya dan saudara. Dalam bagian ini kita akan melihat bersama-sama betapa Tuhan selalu datang tepat waktu dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Abraham, Tuhan datang melalui penglihatan. Kalau Abraham, Tuhan datang melalui penglihatan untuk menguatkan dan meneguhkan secara langsung di dalam kehidupannya. Allah yang menyapa, menghibur dan menguatkan Abraham tersebut pun selalu menyapa kita dengan kasih-Nya. Pun selalu menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita dengan berbagai media yang ada di sekitar kita. Tuhan menyentuh kita, Tuhan menghibur kita, Tuhan menguatkan kita melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Melalui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang boleh kita gunakan untuk bersyukur. Dan ketika kita merenungkan bersama-sama peristiwa-peristiwa itu, merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa, melalui hal-hal yang kita lalui, maka saudara, itu menjadi satu media di mana Tuhan menghibur, meneguhkan, menguatkan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saudara, Tuhan menguatkan, meneguhkan kita melalui puji-pujian, melalui perenungan-perenungan. Banyak hal yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita. Terlebih melalui firman Tuhan yang hidup, yang selalu datang, berbicara, menguatkan dan meneguhkan kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-1 saudara, kita menemukan yang pertama saudara, bagaimana Allah yang datang menyapa Abraham pun datang menyapa dan meneguhkan saudara dan saya. Bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk meneguhkan, menguatkan kita dalam setiap pergumulan, persoalan yang terjadi.
kesulitan-kesulitan yang kita alami, panjang atau pendek, saudara, Tuhan pasti datang tepat pada waktunya di dalam rencana Tuhan yang terindah bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama kita lihat siklus yang pertama adalah Allah yang datang berbicara, datang menyapa anak-anaknya. Kalau dalam bagian ini menyapa Abraham yang sedang dalam pergumulan, saudara, kita melihat siklus yang kedua adalah respon dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara, kalau kita melihat ayat yang kedua, saudara, sampai ayat yang ketiga, seolah-olah ayat yang ke-1 menjadi mental. Janji Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada dia mental, saudara. Tidak berdampak, saudara, kalau kita lihat. Karena dia berkata di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, "Ya Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku?" Saudara, dia lupa dengan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan, yang Tuhan sudah berikan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, pada waktu dia luput dari kelaparan di tanah Negeb, saudara, bahkan ketika istrinya yang nyaris diambil oleh Firaun, kemudian Tuhan menyatakan kasihnya sehingga Firaun tidak jadi mengambil Sarah istrinya, saudara. Dia kemudian diberikan kekuatan ketika berpisah dengan Lot. Dan yang keempat, saudara, bagaimana ketika dia menang perang, saudara, mengalahkan musuh yang menawan seorang Lot dan rekan-rekan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, ini semua peristiwa-peristiwa di mana Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada Abraham. Namun dia masih dalam keadaan terpuruk dalam pergumulan, karena dia belum mendapatkan yang Tuhan janjikan, yaitu seorang anak yang akan mewarisi. Saudara, sama seperti kita. Kadang-kadang Tuhan sudah berbicara, meneguhkan, menyatakan kasih, memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita dalam siklus yang pertama. Allah yang menyapa, meneguhkan kehidupan Abraham, meneguhkan saya dan saudara. Kita masuk pada siklus yang kedua. Saudara, seperti seorang Abraham, saudara. Abraham masih dalam keraguan. Walaupun firman Tuhan sudah datang, walaupun kasih dan mujizat Tuhan sudah dinyatakan, tak kadang-kadang kita masih seperti Abraham dalam ayat yang kedua. Dia berkata, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal." Dia berkata, "Aku sudah mau mati dan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi semua kekayaan saya adalah Eliezer, orang Damsyik itu." Saudara, dalam ayat yang ketiga dia berkata, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku akan mewarisi, menjadi ahli warisku." Saudara, ini respon, saudara, daripada Abraham ini, saudara, menggambarkan kita yang kadang sudah menikmati kasih Tuhan, tapi tidak mampu melihat apa yang Tuhan sudah nyatakan tiap-tiap waktu sampai detik ini. Saudara, dalam siklus yang kedua ini adalah keraguan. Abraham masih dalam tanda tanya, masih dalam keraguan akan janji Tuhan yang sudah berbicara dalam kehidupannya di waktu lampau. Bahkan barusan dia masih pun berkata, "Apa yang akan Engkau berikan kepadaku?" Dan kita bersyukur, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Sekalipun kadang-kadang kita seolah-olah meninggalkan Tuhan, bahkan ada yang betul-betul lari dari jalan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan terus datang menyapa kita seperti seorang anak yang terhilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dalam kehidupan seorang Abraham
rupanya tidak mampu membuat dia untuk melihat betapa luar biasanya janji Tuhan pasti akan diberikan kepadanya. Saudara, dalam kitab Mazmur seringkali kita menemukan kata Selah. Selah, Selah. Saudara ya, Selah artinya apa saudara? Berhenti sejenak. Saudara, kalau kita mengambil di dalam kehidupan, menarik dalam kehidupan secara rohani saudara, berhenti sejenak saudara. Selah, berhenti sejenak, merenungkan sejenak, lihat dalam kehidupan kita. Kalau di masa lalu Tuhan sudah memimpin kita, menolong kita sampai detik ini, maka kita percaya ke depan pun Tuhan akan menuntun, memimpin kehidupan kita semua. Allah yang panjang sabar itu, kita melihat siklus yang kedua, yang tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Berfirman, Allah pun kembali meneguhkan kehidupan iman daripada seorang Abraham. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara, dikatakan demikian, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kita melihat siklus yang ketiga. Allah pun datang, menegur, menguatkan, meneguhkan iman daripada seorang Abraham. Saudara, kita melihat Tuhan berkata, hambamu itu sesungguhnya tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Kita melihat betapa Allah kita penuh kasih, penuh kesabaran, melihat kita, melihat anak-anaknya, melihat Abraham, melihat saya dan saudara. Sabar sekalipun kadang kita meninggalkan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 kita akan menemukan siklus yang kedua, siklus yang keempat. Yang pertama, Allah yang berbicara kepada Abraham dalam kondisi yang sedang bergumul tersebut. Kemudian kita akan menemukan respon daripada seorang Abraham, bagaimana dia sama seperti kita, saudara. Kadang-kadang sudah mendengarkan firman Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati janji Tuhan, tapi ketika dalam keterpurukan, dalam pergumulan, lupa akan kasih Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara lagi, berfirman, meneguhkan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sekarang kita akan melihat bersama-sama siklus yang keempat, yaitu respon yang positif daripada seorang Abraham. Bagaimana Alkitab menyaksikan demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham. Disinilah kita menemukan siklus yang keempat, siklus yang positif, respon yang positif daripada seorang Abraham, yaitu lalu percayalah Abraham. Kata percaya dalam ayat yang ke-6 ini berasal dari bahasa asli, itu bahasa Ibrani, aman atau emin, yang berarti mempertetapkan hati. Yang kedua sudah mendasarkan hati, dan yang ketiga mengamankan hati. Saudara ya, kemudian dikatakan di sini, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, percaya, lalu percayalah Abraham. Kalau dalam bahasa asli aman, yang berarti melalui mempertetapkan hati. Lalu Abraham mempertetapkan hati. Saudara, lalu Abraham percaya. Saudara, percaya terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Mengapa percaya Abraham di dalam ayat yang ke-6 diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran? Kenapa demikian? Bukankah Abraham sudah pernah percaya di waktu-waktu sebelumnya? Dan mengapa baru ayat yang ke-6 diperhitungkan sebagai kebenaran? Kalau kita melihat dalam bagian ini, dalam teks ini saudara, kita menemukan bersama-sama bagaimana Abraham
bukan lagi berfokus kepada janji. Saudara, dia mendapatkan kepercayaan itu bukan karena janji lagi, bukan melihat kepada janji Tuhan lagi, tetapi dia melihat kepada Sang Pemberi janji. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, kita melihat percakapan yang begitu luar biasa antara Allah dan Abram, saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat bintang-bintang itu. Kalau kamu bisa hitung bintang-bintang itu, wah, demikianlah keturunan. Sudah dilihat betapa Tuhan yang berjanji kepadanya juga sudah menyatakan kasih, memimpin kehidupan di waktu-waktu sebelumnya sampai pada waktu itu, saudara. Ketika Tuhan berbicara, dia sadar bahwa yang berbicara kepada dia adalah Allah semesta alam yang sudah menuntun di waktu yang lampau, yang menuntun dia sampai pada detik ini, saudara. Maka lalu percayalah Abraham. Dalam survei perjanjian lama, sudah buku tafsiran survei perjanjian lama, di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-6 ini, ketika Abram kemudian percaya, lalu percaya, dikatakan bahwa amin, saudara. Boleh dikatakan bahwa amin, artinya Abram mempercayai segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dari titik koma, kata-kata sampai terbentuk kalimat, semuanya dipercaya sehingga Abram mengaminkan. Dia percaya, dia mengaminkan apa yang difirmankan. Karena apa, saudara? Karena yang berfirman, yang berbicara kepada dia, Allah yang sudah menuntun, memimpin, dan memberkati kehidupan dia tiap-tiap waktu. Sampai saat itu, sampai saat ini bagi saudara dan saya. Proses iman daripada seorang Abraham selalu mirip dengan kita. Tuhan yang berbicara, menyatakan kasih dan janjinya. Kemudian bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita seolah-olah lupa akan janji Tuhan. Tapi kita lihat siklus yang berikutnya, langkah selanjutnya, saudara. Tuhan tidak pernah kehilangan kesabaran terhadap kita, karena dia begitu panjang sabar. Tapi saudara, ada siklus yang keempat yang positif yang kita lihat daripada seorang Abraham. Bagaimana dia mau percaya, dia berespon dengan baik terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan yang berbicara di dalam kehidupannya. Sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber keamanan di dalam kehidupan kita adalah Kristus, adalah Allah yang sudah memimpin dan menuntun kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau percaya kepada Tuhan seperti Abraham? Kalau di masa lalu Tuhan sudah memimpin kita, di waktu yang lampau Tuhan sudah menyelamatkan kita, menyatakan kasih kepada kita dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup. Selah, berhentilah sejenak, tengok ke belakang dan lihat ke depan bahwa Tuhan juga akan memimpin kita. Di masa yang lalu Tuhan sudah memimpin kita. Percayalah, di masa yang akan datang, di hari-hari ke depan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Biarlah renungan pada saat ini, pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, karena Engkau kembali menyapa kami, menyentuh kami, untuk melihat betapa Engkau begitu baik mengasihi, memimpin, dan menuntun kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kami mau belajar seperti Abraham, mau percaya kepada Engkau Tuhan dengan seutuhnya. Kami boleh melihat cinta kasih Tuhan di waktu yang lampau, di waktu yang lalu Tuhan sudah menyertai dan menuntun kami. Biarlah kami juga terus senantiasa mau percaya bahwa Tuhan kami tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kepada Tuhan, Allah yang sudah memimpin kebaktian kita sehingga sebentar lagi akan berakhir. Saya mengundang kepada jemaat sekalian
untuk bangkit berdiri, untuk menaikkan doksologi kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan doksologi. Sumber berkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami, sehingga sebentar lagi akan berakhir. Biarlah rangkaian ibadah kami boleh menjadi kemuliaan, menjadi hormat kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semua yang sudah beribadah di dalam kebaktian pada hari ini. Engkau yang memberkati seluruh jemaat, setiap orang yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan. Biarlah kasih dan berkat-Mu senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan jemaat sekalian. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah kesehatan mereka ya Tuhan. Kalau ada mereka yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan, marilah kiranya Engkau yang menyatakan kasih-Mu, Engkau yang meneguhkan, menguatkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menghiburkan. Biarlah kasih, perlindungan, pertolongan dari Allah Tritunggal senantiasa dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan jemaat sekalian. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam keadaan saat ini Tuhan, dalam wabah virus corona yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang tolong ya Tuhan. Dan biarlah kiranya wabah virus corona ini Tuhan dapat cepat berlalu ya Tuhan. Dapat tertangani dengan baik ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang terlibat di dalam proses untuk penanganan wabah ini boleh diberikan hikmat, pertolongan oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami semua. Sidang jemaat yang terkasih dan Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita semua. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.